Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita yaitu Perpustakaan Jendela Dunia bersama dengan Mbak Nani dan juga Mbak Mary dari Pustakawan Undip dan juga UMB. Nah, mungkin dari Mbak Nani, sekarang tuh kan kalau misalnya perpustakaan dengan koleksi lengkap itu biasanya cuma ada di perkotaan ya, tapi apakah ada perpustakaan di desa-desa yang menyediakan fasilitas itu? Perpustakaan itu memang lengkap di kota, akan tetapi bukan berarti di desa tidak ada perpustakaan. Pemerintah sudah merancang satu kelurahan itu satu perpustakaan, satu desa ya, Bu Mary. Jadi tujuannya kenapa ada perpustakaan di desa? Tujuannya adalah ke peningkatan taraf hidup. Jadi harapannya dengan adanya perpustakaan desa ini koleksinya mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, kemudian dari ilmu yang ada di perusahaan tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa berdampak pada misalnya dari ekonomi, kemudian bisa meningkatkan taraf hidup. Misalnya hasil pertanian itu kemudian diolah, setelah diolah kemudian menghasilkan uang seperti itu. Berarti koleksinya juga menyesuaikan dari profesi di setiap desa itu ya? Iya, sebaiknya ya. Iya, sebaiknya seperti itu. Oke, dari Mbak Mary sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya tadi betul ya, di desa sekarang satu desa satu perpustakaan. Satu desa. Dan di desa perpustakaan desa juga ada agregasinya loh Mbak. Agregasi perpustakaan desa. Kemarin tahun terakhir Sri Kuncoro ya, benteng yang istilahnya juara tingkat provinsi, terus juara 3 atau juara 2 tingkat nasional. Artinya di perpustakaan desa itu memiliki peran besar. Pertama meningkatkan minat baca tadi, terus betul yang katakan Mbak Nani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di perpustakaan desa itu tidak hanya menyediakan koleksi saja, Mbak. Jadi secara umum juga melakukan pelatihan wirausaha UMKM. Jadi perpustakaan desa itu menyediakan tempat atau sarana. Memang sarana pertamanya itu adalah koleksi, baik digital maupun manual gitu ya. Artinya di desa mungkin mereka bisa mengundang narasumber atau kolaborasi pengabdian dosen, kayak dosen UNIP, mungkin dosen UMB, kan banyak bidang studi kayak akuntansi, ada pembina UMKM, peningkatan misalnya cara membuat jamu, mungkin di situ kayak di Sri Kuncoro kemarin itu ada jamu, terus ada ternak lele, terus ada pengelolaan burung puyuh ya Mbak ya. Jadi sekarang peran perpustakaan desa itu udah segitunya gitu Mbak. Artinya tadi peran pemerintah sudah mencanangkan satu desa satu perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa tersebut. Nah sekarang bukan perpustakaan desa lagi, ada penggiat literasi ya Mbak ya. Artinya baik di kota maupun di desa sekarang ada peran penggiat literasi. Mungkin kalau di kota saya sebagai penggiat literasi di TBM saya Mbak, memang ada koleksi. Nah sekarang beralih ke digital. Bagaimana kita pustakawan itu mengabdikan diri untuk masyarakat. Jadi di TBM saya itu memang ada mengumpulkan memang anak-anak yang menjadi sasaran utama untuk meningkatkan minat baca, melatih mereka untuk berminat untuk membaca. Setelah mereka membaca, sekarang anak-anak kita kan takut untuk maju. Jadi setelah mereka membaca buku, kita motivasi mereka untuk bercerita apa sih untuk penyerapan apa yang mereka baca tadi. Mereka bercerita di depan, akhirnya mereka berani. Tujuan kita untuk itu biar mereka berani tampil, walaupun kita tinggal tidak di perkotaan. Jadi kita walaupun kita orang menumbuhkan rasa percaya diri, rasa percaya diri. Saya juga bisa loh gitu. Saya bisa. Terus untuk di meningkat kesejahteraan tadi pembinaan UMKM kemarin saya pernah. Nah sekarang saya di ini Mbak di pertanian. Walaupun mungkin sedikit peran kita, saya sebagai pustakawan merasa terpanggil. Kayak mungkin masyarakat kita ini gimana ya mencari bibit padi yang unggul. Ini banyak sekali hama tikus. Sementara media yang bisa mereka baca itu secara digital.
baik koleksi digital maupun media YouTube itu sudah sangat rinci sekali, memberi petunjuk kepada kita sebagai masyarakat untuk mengatasi suatu masalah. Itu jadi selain perpustakaan desa dari menyediakan tempat, terus ada peran penggiat literasi seperti kami para pustakawan gitu Mbak. Apalagi kan kalau misalnya di desa-desa itu ada beberapa desa yang memang akses jaringannya tidak stabil ya, jadi untuk misalnya membuka YouTube, terus juga mungkin dari perpustakaan online juga itu kan sedikit susah. Jadi dengan adanya perpustakaan desa ini sangat membantu. Dari Mbak Nani sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan? Berkaitan dengan peningkatan skill tadi ya, jadi perpustakaan desa itu kan masyarakat ya, sasarannya ke masyarakat. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat supaya masyarakat itu bisa menghasilkan dengan ilmu, bisa menghasilkan satu produk, kemudian bisa menghasilkan uang. Misalnya seperti tadi membuat jamu. Jadi kalau pihak perpustakaan desa atau suatu wilayah itu ingin mengadakan satu kegiatan, kemudian kesulitan mendatangkan narasumber, kita siap berkolaborasi. Jadi misalnya ke bagian mana, atau misalnya beternak lele, bisa berkolaborasi misalnya dengan dosen perikanan, peternakan atau perikanan. Diharapkan dengan adanya kolaborasi tersebut itu bisa memperkuat semua sisi, artinya baik masyarakat maupun kami sebagai penggiat literasi. Berarti sekarang tuh sudah ada ya perpustakaan di setiap desa gitu ya, tingkat pemanfaatannya lagi seperti di masyarakat seperti apa. Nah kalau untuk perpustakaan keliling ini di Provinsi Bengkulu sudah ada belum Mbak Nani atau Mbak Mer? Boleh disampaikan? Boleh, perpustakaan keliling sudah ada ya Mbak Mary? Sudah. Perpustakaan provinsi itu sudah ada mobilnya ya Mbak ya? Ada mobil perpustakaan keliling. Jadi sepengetahuan, ini kan karena wilayahnya dinas provinsi beda. Secara teknisnya kami di perguruan tinggi. Jadi kurang secara detailnya nanti kalau salah mohon maaf gitu. Tapi sepengetahuan saya terakhir, misalnya ini lebih identik ke sekolah ya Mbak ya, ke sekolah. Jadi perpustakaan keliling berkunjung ke sekolah. Mekanismenya kalau tidak salah saya, pihak sekolah bisa mengajukan surat agar dari dinas perpustakaan berkunjung ke sekolah mereka. Jadi setelah berkunjung, dinas bawa beberapa koleksi, satu mobil ya Mbak ya. Jadi di open, jadi mahasiswa atau siswanya itu bisa membaca dengan leluasa koleksi yang disediakan oleh dinas perpustakaan. Sebenarnya untuk meningkatkan minat baca itu nggak cuma dari perpustakaan saja, misalnya di sekolah maupun di perguruan tinggi, tapi sebenarnya perpustakaan ini bisa juga diadakan di rumah ya seperti itu ya. Itu untuk meningkatkan minat baca dari anak usia dini. Mungkin dari Mbak Nani sendiri gimana tuh? Perpustakaan itu sangat penting ada di rumah kita. Karena kenapa di rumah kita itu penting? Karena rumah itu merupakan lingkup terkecil dari ini ya, misalnya lingkup terkecil itu keluarga. Keluarga itu adalah tempat di mana karakter itu dibentuk. Jadi baiknya memang dalam keluarga itu ada koleksi buku yang secara tidak langsung itu diajarkan ke anak. Misalnya dari sejak dini, misalnya mulai dari membaca ya, kita ajarkan. Apalagi saya sebagai seorang ibu itu adalah madrasah bagi anak-anak. Jadi di sini peran ibu untuk mengajarkan anak itu bisa dibilang 100%, 90%. Jadi dari mulai membaca, kemudian kita tahu karakter anak ini seperti apa. Dia suka dengan bergambar atau dengan kita memperagakan, karena anak memperagakan misalnya cerita atau dengan media lain, misalnya dengan boneka. Jadi bisa dengan memahami karakter anak, maka kita akan mudah untuk menanamkan minat, menumbuhkan minat. Jadi setelah si anak ini tertarik misalnya dengan membacakan cerita, kemudian kegiatan tersebut dilakukan secara berulang, itu akan menjadi sifatnya akan kebiasaan itu dibutuhkan waktu yang relatif lama ya Mbak ya. Jadi ketika si anak nanti keluar dari lingkup terkecil tadi, kebiasaan tersebut akan tetap bisa dipertahankan. Jadi walaupun yang lain main HP dan lain-lain, si anak tetap dia asik dengan membaca tadi. Tapi itu tadi peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Oke, mungkin terakhir sedikit saja mungkin dari Mbak Mary ada yang ingin disampaikan terkait dengan peningkatan minat baca, himbauannya kepada masyarakat seperti apa? Untuk meningkatkan minat baca, kita mengharapkan kepada masyarakat khususnya di Bengkulu ya Mbak ya,
kalaupun tidak bisa datang langsung ke perpustakaan ataupun tidak bisa membeli buku, banyak media-media yang bisa kita gunakan, misalnya koleksi digital. Bisa yang berbayar, apapun yang tidak berbayar seperti Ipusnas tadi. Di Perpustakaan Nasional semuanya koleksi buku di sana lengkap, insya Allah lengkap. Mau yang ilmiah pun melalui Indonesia One-Shot juga ada. Selain di Perpustakaan Nasional, banyak sekolah-sekolah atau perguruan tinggi menyediakan koleksi digital. Artinya tumbuhkan keinginan itu untuk membaca. Insya Allah dengan membaca kita menjadi pintar. Gitu, Oke, dengan kita membaca kita menjadi pintar, dan juga untuk akses membaca pun sebenarnya sekarang bukan cuma di perpustakaan ya, tadi juga sudah ada Ipusnas nih untuk akses kita membaca kapanpun dan juga dimanapun. Oke, terima kasih Mbak Mary dan juga Mbak Nani sudah bersama kami di TVRI Bengkulu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu dengan tema yang berbeda. Salam sehat. Oke, pemirsa, kami akhiri Berendo pada sore hari ini. Jangan lupa terus saksikan Berendo setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Bersama kita maju, dan berikut lagu penutup dari Bengkulu Project. Selamat menyaksikan.